Assalamualaikum. Iya. Iya, apa kabar hari ini? Iya. Tepuk semangat. Tepuk tangan dulu. Hari ini anak-anak, ya, kita akan mengulang kembali apa yang anak-anak tulis kemarin. Apa yang anak-anak tulis kemarin? Keyakinan. Iya. Yang namanya keyakinan adalah sesuatu yang kalian yakini, sesuatu yang kalian percayai akan anak-anak lakukan dan anak-anak tidak lakukan. Baik. Siapa yang tahu kemarin apa keyakinan jelasnya? Saya, Pak. Ya. Disiplin. Disiplin. Ya, betul. Boleh. Keamanan. 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 Menghargai. Menghargai. Ya, boleh. Kebersihan. Kebersihan. Kedamaian. Kedamaian. Keyakinan. Keyakinan. Mencintai dan menyayangi. Mencintai dan menyayangi. Iya. Di sekolah kita sudah memiliki keyakinan kelas, ya, yaitu datang tepat waktu. Tepat waktu, ya, tidak boleh datang tepat waktu. Kalau datang tepat waktu itu disiplin apa tidak? Disiplin. Siapa yang disiplin tadi? Lah. Ya, apa tadi lah? Disiplin. Disiplin. Yang pertama kita tulis, kita sepakati ya. Keyakinan kita harus disiplin. Ya. Yang kedua, tangan. Apa? Kedamaian. Boleh, kedamaian. Kedamaian. Mana? Yang ketiga, Kebersihan. kebersihan. Betul. Ya. Ya. Keamanan. Bagus. Boleh. Keamanan. Yang kelima, nyaman. Aman, nyaman. Bagus. Kenyamanan. Siapa lagi? Keyakinan. Yang kelima B? Menghargai dan menghormati. Iya, bagus sekali. Menghargai. Menghargai dan menyayangi. Bagus. Saya, Pak. Apa, Ivan? Mencintai dan menyayangi. Mencintai dan menyayangi. Mencintai. Mencintai. Bagus. Ya. Ada lagi? Contoh. Sudah? Tepuk tangan dulu dong. Iya. Bagus. Yang pertama itu disiplin. Harus disiplin. Datang tepat. Waktu. Pulang tepat. Waktu. Iya. Kedamaian. Damai anak. Ya. Baik. Ya, kita sudah buat kesepakatan kelas ini. Harus anak-anak ikuti dan yakini. Ya. Ini keyakinan anak-anak. Harus. Sudah sepakat ini? Sudah. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Alhamdulillah. Lila. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya. Kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi menjelang siang untuk guru-guru hebat SDN 28 Kota Bima. Dan pada siang menjelang sore ini kita melaksanakan tentang presentasi budaya positif modul 4 di mana nanti kita akan berdiskusi dan mendengarkan arahan dari bapak-bapak DP kita yang di depan. Tidak lupa kita salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Untuk membersihkan waktu, mari kita melakukan atau arahan kepada Bapak kepala sekolah kita yang sekaligus mewakilinya adalah Bapak Muhammad SPD. Kepada Bapak Muhammad SPD kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita semua miliaran kali disebut jutaan nikmat sehingga kita bisa dapat bersua bertemu di siang hari yang cukup cerah ini dalam rangka kita berkolaborasi ya bersama CGP hebat kita. Ada yang dari SDN 28 Rai Kota Bima, ada 3 CGP atas nama Ihsan Sarjana Pendidikan, Tian Mayasari Sarjana Pendidikan, dan kita kedatangan tamu yang cukup luar biasa sudah familiar di kita, yaitu Bapak Adiansah Sarjana Pendidikan Islam. Beliau datang di sini untuk berbagi praktik baik hasil kerja nyata mereka terkait program pendidikan guru penggerak angkatan 11 di Kota Bima. Dalam hal ini kami ucapkan selamat datang Pak Adi. Semoga dengan paparan segala apa yang Pak Adi dapatkan serta CGP Pak Ihsan, Pak Sunario, kemudian kita akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Nah, kami ucapkan mohon maaf karena pada kegiatan kita pada siang hari ini atas nama kepala sekolah beliau berhalangan, ada kegiatan dinas di luar, mewakili pribadi saya untuk membersamai kegiatan Bapak Ibu di siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa mari kita sampaikan salam serta salawat kita pada junjungan kita, kedua sembilan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita berselawat Bapak Ibu kita akan mendapatkan syafaat di mana tidak ada syafaat selain syafaat beliau di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu tenaga pendidikan serta pendidik yang luar biasa yang berada di SDN 28 Melayu Kota Bima dan berada di ini gabungan dari SDN 8 dengan SDN 9 ya. Cukup luar biasa. Baik Bapak Ibu, kami persilakan dengan hormat kepada para narasumber dari calon guru penggerak angkatan 11 untuk memaparkan hasil diskusi atau pengalamannya untuk berbagi kepada tenaga pendidik dan pendidik di sekolah kami. Kami berikan waktu, semoga akhirnya nanti mendapatkan manfaat baik bagi diri para CGP dan pada pendidik dan tenaga pendidikan di ada sekolah kita. Untuk itu kami tidak berpanjang kata, semoga kegiatan ini mendapatkan manfaat baik di dunia maupun akhirat nanti. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah yang mewakili di sini adalah Bapak Muhammad SPD. Dan acara selanjutnya untuk diketahui oleh ibu-ibu hebat yang ada di sini,
di sini kita bagi dua sesi ya untuk memaparkan budaya positif. Nanti Pak Ardiansa akan memaparkan tentang budaya positif tapi 2, 3 dan saya nanti ke 4, 5, 6. Dan kepada Bapak Ardiansa kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan SDN 28 Melayu Kota Bima, yang saya hormati dan banggakan CGP yang ada di 28 Melayu Kota Bima, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah sempat hadir di tempat ini. Terima kasih. Saya awal sampaikan kepada Bapak Ibu karena sudah menyisihkan sedikit waktunya buat kami sebagai CGP untuk memaparkan hal-hal positif yang akan kita sampaikan nanti untuk di keperluan di sekolah kita masing-masing. Kita sampaikan nanti untuk di keperluan di sekolah kita masing-masing. Salawat beserta salam marilah kita hantarkan kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ini akan menjadi pengikut setia beliau dan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mari kita dulu SBK. Ya, jadi kalaupun siang tapi mata terpakai bilang semangat pagi. Iya. Jadi harus tetap semangat. Semangat pagi. Pagi merdeka. Ya, kura oi nyena oi seporo. Ya, sekali lagi selamat pagi. Pagi merdeka. Iya, baik Bapak Ibu. Ternyata masih kuat Pak Kepala. Baik, izinkan Mada menyampaikan atau memaparkan pada siang hari ini bagaimana budaya positif di sekolah penggerak SDN 29 Tanjung Kota Bima, yaitu sebagai Mada calon guru penggerak angkatan 11 Ngaramada Ardiansah SPDI, bisa dipanggil Pak Adi, ya tentunya di Kota Bima ini. Baik, konsepnya ini konsep inti budaya positif. Di dalam kegiatan ini ada 6 budaya positif yang harus kita miliki atau yang harus kita tanamkan di sekolah kita ini. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi harus ada nilai-nilai kebaikan Bapak Ibu yang ada di sekolah kita. Itu yang harus kita tanamkan kepada kita. Tentunya nilai-nilai kebajikan ini Bapak Ibu tidak dari orang lain. Itu harus murni dari diri kita sendiri. Harus kita bangun dari kita sendiri. Tidak mungkin kita itu mau mendapatkan nilai kebajikan yang baik kalau kita sendiri tidak bisa menanamkan nilai kebajikan pada diri kita. Mulai dari kita. Bohong kalau kita mau baik siswa, kalau kita sendiri tidak. Karena cerminan siswa itu ada pada kita sebagai guru. Yang kedua itu adalah segitiga restitusi. Jadi ada pemecahan masalah itu ketika ada sebuah masalah, nanti ada segitiga restitusi namanya di sana itu. Bagaimana guru itu bisa menyelesaikan sebuah masalah itu dengan 3 komponen ini. Kemudian yang kedua 5 posisi kontrol. Nanti ada 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Kemudian yang ke-4 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Ya, ada teorinya, kemudian ada penghargaan. Ya, nanti di sana nanti kita akan paparkan
Kalau di sekolah itu sekarang tuh sudah tidak ada lagi yang namanya hukuman tuh. Ya, tidak ada lagi yang namanya sebuah hukuman. Walaupun kemarin Pak Doro sudah debatkan ini dengan Pak Ibu narasumber, bahwa hukuman itu ternyata tidak serta-merta hukuman itu ditiadakan di sekolah. Tergantung jenis kecil besarnya sebuah permasalahan. Itu yang harus nanti kita jabarkan nanti di sini. Tidak semua permasalahan itu tidak diberikan sebuah hukuman. Ternyata hukuman tetap ada, tetapi ada tingkat-tingkatannya, ada jenis-jenisnya. Apakah kelakuan siswa kita itu ada yang besar atau kecil? Kalaupun yang besar itu tentunya ada konsekuensinya yang akan dilakukan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkuantitas. Jadi di sini Bapak Ibu nanti mungkin dari tahu nanti dari Patem dari 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan yang lainnya. Ternyata di sini nanti ada kebutuhan yang harus kita miliki selain kebutuhan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah keyakinan kelas. Nah, di kelas kita biasanya kita itu menulis peraturan kelas, ya. Tetapi nanti kita akan coba memaparkan bagaimana peraturan kelas itu kita rubah menjadi keyakinan kelas. Sesuatu keyakinan yang harus ditaati dan harus dimiliki oleh siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, ada disiplin. Teori kontrol atau teori pilihan yang dilakukan oleh Dr. William. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa yang mengontrol diri sendiri. Iya. Jadi Bapak Ibu, Anda itu tidak bisa mengontrol orang lain. Iya. Karena memang kita semua ini memiliki beda persepsi kita masing-masing. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita harus bisa mengontrol diri sendiri. Jadi makna disiplin pengajaran potensi kita agar tercapai. Ya, tujuan dibaca berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi. Yang pertama itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu, kita harus menghindari yang namanya sebuah hukuman. Ya, tapi di sini adalah kita kembali ke keyakinan kelas nanti yang akan kita sampaikan atau yang kita buat di kelas itu. Hukuman itu bisa berbentuk selain hukuman fisik. Bisa kita memberikan hukuman ringan, misalnya membersihkan kelas atau membersihkan di sekitar kelas kita. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa ya, bisa tidak. Iya. Ya. Kenapa di sini bilang hukuman? Mata sengaja tulis hukuman di sini, harusnya keyakinan kelas. Ya, keyakinan dapat mendisiplinkan anak. Itu baru bisa dikatakan diberi benar. Karena di sini masih ada hukuman, ya. Ini belum begitu bisa dikatakan ya berhasil kepada anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dan meningkatkan disiplin anak. Ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, pemberian hukuman atau keyakinan kelas yang sudah disepakati itu bisa berupa membersihkan kelas, depan kelas, atau memberikan tulisan-tulisan apa saja, Bu, yang menurut kita doho tidak memberikan hukuman secara fisik. Setuju yang ini, Bu, ya? Setuju, ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi banyak anak. Ya. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Yang ini ya. Kalau ada sih setuju yang ini, karena memang setiap manusia itu ingin dihargai, ingin dihargai apapun yang mereka lakukan. Jadi itu kebutuhan juga manusia. Baik.
Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, di sini ada dua, stimulus respon, teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berparadigma sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang berikutnya, mau berpikir menang atau kalah. Kemudian teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan yang lain tentang dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya, semua makna disiplin. Jadi makna disiplin Bapak Ibu, yang pertama berasal dari bahasa kata Latin, yaitu disiplina. Nah, yang artinya belajar. Ternyata disiplin itu ya artinya itu belajar. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang tujuan mulia setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, tidak lintas suku bangsa, suku agama maupun latar belakang kita. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ketika ada perilaku atau perbuatan pasti ada tujuannya. Yang berikutnya, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbentuk, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan filosofi pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, menalar kritis, berkebinekaan global, dan gotong royong. Jadi ada nyanyinya kemarin itu Bapak Ibu. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreasi dan menalar kritis. Kita ulangi. Iya, terima kasih. Baik, teori motivasi, hukuman atau penghargaan dan restitusi. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Ya, itu yang disampaikan oleh Ki KHD, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya kembali ke tadi Bapak Ibu,
Setiap apa yang ingin kita capai, ingin kita lakukan untuk guru, untuk siswa, dan untuk orang lain, itu harus mulai dari diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka 3, 4, 5, 6, 7 ini kita bisa lihat sendiri, ternyata ada yang berbentuk hukuman, ada yang konsekuensi. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk diketahui juga, ternyata hukuman itu dikatakan itu berlaku ketika ada hukuman fisik yang kita lakukan kepada siswa kita. Kalau hukuman yang tidak berbentuk fisik, itu sudah termasuk konsekuensi. Baik, setelah kita tahu tadi hukuman dan konsekuensi, kita masuk ke restitusi. Apa itu restitusi? Adalah sebuah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu adalah sebuah kondisi yang harus kita buat, bagaimana siswa itu bisa memperbaiki kesalahannya. Setelah siswa melakukan sebuah kesalahan, bagaimana seorang guru mengembalikan suasana itu agar siswa itu memperbaiki kondisi yang telah dibuat, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Artinya mereka bisa tirawali perbedaan atau musuhan atau marah-marahan dari siswa kita. Gitu. Tidak ada lagi, kembali ke kelasnya dengan ceria, kembali ke teman-temannya dengan bahagia. Ya. Jadi ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ada hikmah dari sikap siswa kita, sehingga siswa kita itu bisa memperbaiki dirinya setelah melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ternyata setelah melakukan sebuah kesalahan dan memperbaikinya, hubungan itu akan kembali baik lagi. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sebagai guru tidak boleh, kamu harus begini, minta maaf sama temannya. Tidak boleh begitu ternyata. Tidak bisa dipaksa. Ini tawaran saja kita. Tawarkan kepada siswa kita apa maunya. Kamu mau apa misalnya? Nanti siswanya akan menjawab sendiri. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi ini begitu, bagaimana siswa kita itu memahami dirinya sendiri agar bisa memperbaiki dirinya ke depannya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Yang berdasari tindakan. Yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi berpusat pada solusi, cari solusinya. Itu dia. Ada masalah, cepat carikan solusinya agar tidak terlalu lama masalahnya. Yang terakhir itu adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jangan sampai setelah buat masalah siswa kita ini minder atau dari teman-temannya. Bagaimana kita memberikan pemahaman setelah ini dia bisa bergabung kembali dengan teman-temannya. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian pemaparan saya pada siang hari ini tentang budaya positif yang dilakukan di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu, kalian adik. Ya, mada sipil Bapak Ibu. Itu saja yang mada paparkan. Untuk materi yang selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada CGP hebat kita, yaitu Bapak Iksan SP. Kepada Bapak kami persilakan.